Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari terus bersyukur kepada Allah dengan tak bosan-bosannya kita belajar, kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga terus kita bersalawat salam kepada baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para penuntut ilmu, semoga Allah memberkahi dan menjaga kita semua. Jangan lupa untuk terus berdoa, karena doa adalah inti dari ibadah, dan doa itu menjadi hal yang mirip sesuai dengan takdir kita. Kita tidak tahu takdir kita berikutnya, tapi cara agar mirip sesuai dengan takdir kita ke depannya adalah sungguh-sungguh dalam berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara au la yaruddul qada'a illa du'a. Tidaklah menolak takdir kecuali doa. Bukan berarti takdir itu berubah, tidak. Takdir yang di lauh mahfud itu sudah tetap dan sudah dituliskan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Tapi agar kita bisa mirip dengan takdir, mirip, mendekati sesuai dengan keinginan kita, ya kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Apalagi kalian statusnya ini sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu luar biasa, keutamaan luar biasa, saat-saat mustajab doa itu banyak sekali. Maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah. Banyak yang kalian minta, ya. Nah, penuntut ilmu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut hadis dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-9. Silahkan dibaca hadis yang ke-9. Yang memiliki kitab silahkan dibaca. Siapa yang membaca? Ya, silakan dibaca hadis yang ke-9.
Nah, hadis yang ke-9 masih kita bahas berkenaan dengan bersuci tentang air. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dengan anjing, liur anjing, dan air yang terkena liur anjing, dan bejana, cara membersihkan bejana yang terkena jilatan anjing. Ini kemarin sudah kita simpulkan. Selanjutnya, an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Akhrajahul arba'ah. Dari sahabat Abu Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridhai beliau atau meridhainya, berkata, semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Kucing. Innaha laysat bin najasin, sesungguhnya kucing tidaklah najis. Sesungguhnya kucing tidaklah najis. Sesungguhnya dia hewan yang senantiasa mengelilingi kalian. Sesungguhnya dia, siapa dia? Kucing. Hewan yang tawaf. Apa tawaf? Mengelilingi, bukan sekedar mengelilingi, sering mengelilingi. Tawaf, tawaf, sangat-sangat sering apa? Mengelilingi kalian. Ya, jadi kucing tidaklah najis karena dia hewan yang senantiasa mengelilingi kalian. Itu kucing. Kalau kemarin apa? Anjing. Sekarang bahas temanmu lagi nih. Kucing ya. Akhrajahul arba'ah. Dikeluarkan oleh arba'ah. Berapa arba'ah itu? 4. Siapa mereka arba'ah? Ayo yang bisa tunjuk jarinya. Al-akhrajahul arba'ah. Manhum? Naam. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sahih? Sahih? Benar enggak? Loh kok diem? Diem setuju apa diem enggak tahu? Iya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Taib. Wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dan juga disahihkan oleh Imam Bukhari, Imam Daruqutni. Jadi hadis ini derajatnya apa? Sahih. Ketika mendengar hadis ini sebagai hadis yang sahih, berarti bisa digunakan sebagai hujjah, bisa digunakan sebagai apa? Dalil. Ya, beda dengan hadisnya yang statusnya dhaif gitu ya. Dhaif itu lemah, apalagi palsu, apalagi tidak ada asal usulnya. Ketika sudah derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Ini sahih. Kalau hadis ini dinilai sebagai hadis apa? Sahih. Taib. Hadis tentang kucing di sini ini penting untuk dibahas ya.
begitu indah dan sempurnanya ajaran Islam, kucing dibahas. Ya, kemarin anjing, sekarang kucing. Dikisahkan sebelum munculnya hadis di sini, ya, hadis secara lengkapnya, kisahnya, itu sahabat wanita yang namanya Kabsah bintu Ka'ab bin Malik. Ada sahabat wanita yang namanya siapa? Kabsah, ya, bintu Ka'ab bin Malik. Dan Kabsah di sini ini adalah menantunya Abu Qatadah. Menantunya siapa? Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini jadi suaminya siapa ini? Si Kabsah. Nah, si bapaknya atau mertuanya ini singgah di rumahnya Kabsah. Rumahnya anak laki-lakinya di sini, ini rumahnya Kabsah di sini. Berarti mertua mampir di rumahnya siapa? Menantunya. Taib. Kemudian disediakanlah air untuk berwudu. Jadi menantunya, putri yang menantu di sini menyediakan air untuk apa? Berwudu. Bejana air terisi, ya, sudah bejana ada airnya, disiapkan untuk berwudu siapa? Mertua. Ya, dan ini menunjukkan dalil juga bahwa menantu dengan mertua itu adalah apa? Mahram. Mahram selamanya. Selagi anak asli, ya. Selagi anak asli, menantu dengan mertua itu mahram selamanya. Tahu selamanya? Baik statusnya masih menantu atau sudah meninggal anaknya, berarti sudah mantan menantu, gitu ya. Itu tetap apa? Tidak boleh terjadi pernikahan lagi. Ya, taib. Kemudian ketika sudah disediakan itu air, bejana air, datanglah si kucing. Ngapain kucing? Minum. Minumnya tahu ya, gaya minumnya kucing. Mirip enggak dengan kamu? Enggak ya, enggak mirip. Taib. Kemudian datanglah kucing dan akan meminum air di bejana tersebut. Sahabat mulia itu Abu Qatadah malah mempersilahkan, mendoyongkan apa? Memiringkan itu ya. Itu ya, tahu ya, ini kan bejana air, kucing datang malah dikasihin gitu. Ya. Kemudian fastangkarathu, si Kabsah ini menantunya merasa risih gitu loh. Lah kucing loh, nggak boleh dimakan loh, malah dikasih, dibiarkan untuk apa? Minum air di bejana yang disiapkan untuk apa? Berwudu. Ya, merasa aneh dari perbuatan si mertuanya. Faqala Abu Qatadah, maka si mertuanya menyatakan apa? Apa yang di sini? Innaha laisat bin najasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena dia, yaitu kucing, hewan yang senantiasa mengelilingi kalian. Itulah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang dipahami pertama apa? Kucing itu hewan yang tidak boleh dimakan itu ya. Ya. Berarti nanti kotoran dan kencingnya itu najis. Ya. Berarti setiap hewan yang dilarang dimakan, kencing dan kotorannya adalah apa? Najis. Ya. Kencing, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan. Kucing boleh dimakan enggak? Kenapa? Hah? Kenapa kucing tidak boleh dimakan? Sampai pernah manggang kucing. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menceritakan, para sahabat menyatakan, nah, Rasul melarang memakan hewan kulidina bin minasiba. Rasul melarang memakan hewan yang memiliki taring buas dengan taringnya.
buas dengan apa? Taringnya. Hewan yang bertaring. Tapi bukan titik ya, bukan titik sampai di situ. Bertaring, buas dengan apa? Taring. Apa maksud buas dengan taring? Menerkam mangsanya dengan apa? Taringnya. Kalau sekedar taring tok, jangan langsung dihukumi haram dimakan. Ya. Jadi taring yang mana buas dengannya. Berikut pula kuku, cakar begitu. Buas menerkam mangsanya. Nah, ini kan juga haram. Tapi jangan dikatakan setiap yang punya kuku haram dimakan. Ya. Ayam punya kuku. Nyakar kamu apa enggak ini? Enggak. Ya. Apalagi kelinci punya taring enggak? Punya taring enggak? Ya, tapi taringnya biasa ya. Apalagi marmut. Kamu senang sama marmut? Apalagi tikus? Taib. Enggak. Jadi perhatikan ya. Jadi kuku, cakar tadi atau taring, setiap hewan yang bercakar dan juga bertaring tadi, buas menerkam mangsa dengan itu, maka haram untuk dikonsumsi. Ya, termasuk diantaranya apa? Kucing. Ya, kalau bosan makan ayam, bosan makan kambing, bosan makan sapi, jangan nyicip daging kucing. Ya, makan ayam bosan tidak? Enggak ya? Enggak. Kalau santri insya Allah semuanya enak ya. Pas di rumah ndak enak, jadi santri jadi apa? Jadi enak. Ya, taib. Kemudian setelah ini disampaikan hadis di sini, berarti kamu harus pahami di sini bahwa faidah yang pertama di sini bahwa kucing tidaklah najis. Ini faidah yang pertama ya. Kucing tidak najis. Berarti bagaimana kalau kucing sudah tidak najis di sini? Mau itu bulunya, mau itu kulitnya, mau itu keringatnya, kita bersentuhan, kita menggendong kucing gitu ya. Ya, kita gendong kucing atau mungkin kita apa? Kena jilatan kucing. Kucing tidak apa? Najis. Kucing dihukumi tidak najis. Ya. Dan tidak setiap yang haram dimakan najis. Ya, tidak setiap yang haram dimakan hukumnya najis, tidak harus. Ya. Tidak setiap yang haram dimakan itu najis. Taib. Jadi boleh kamu gendong kucing? Boleh. Gendong kambing? Boleh. Enggak najis. Kamu kena liur kucing tidak najis. Ya. Kamu kena keringat kucing tidak najis. Taib. Ini kucing. Taib. Berikutnya, kencing dan kotoran kucing tetap najis. Kencing dan kotoran kucing tetap apa? Najis. Ya, jadi jangan dihukumi semua nanti. Namanya kucing kan tadi tidak najis nih. Loh, bagaimana dengan kotoran dan kencingnya? Tetap dihukumi apa? Najis. Karena kaidahnya apa? Kotoran atau kencing dan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan adalah najis menurut jumhur ulama. Kencing dan kotoran hewan yang diharamkan dimakan hukumnya najis. Nanti kotoran kucing najis, kotoran kencing kucing najis. Jadi kalau kamu gendong terus dikencingi kucing ya kena najis ya, gitu. Tapi kalau cuma dijilati kucing dan najis. Lah buktinya di sini innaha laisat binajasin, enggak najis. Tapi kalau kena kencing dan kotorannya ini najis. Setiap kencing dan kotoran hewan yang dilarang dimakan adalah najis.
Contohnya apa? Hewan yang dilarang dimakan lagi? Anjing nggak boleh dimakan, babi nggak boleh dimakan. Apa lagi? Hah? Iya, hewan-hewan buas yang lainnya ya. Taib. Ini contoh sudah untuk faedah yang kedua. Kencing dan kotoran hewan yang dilarang dimakan adalah najis. Ini menurut mayoritas para ulama. Taib. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya. Suatu najis ketika sulit dihindarkan maka dimaafkan. Ya, suatu najis ketika sulit dihindarkan maka dimaafkan. Ini ada rukhsah, ada keringanan. Rukhsah itu apa? Rukhsah keringanan. Ya. Jadi ketika sangat sulit dihindarkan, kenapa Nabi mengatakan di sini innaha minat tawafin? Kucing itu termasuk binatang yang menyulitkan, seringnya menyusup, mengelilingi kita ini. Mau tidak mau dia nggak ada sopan santunnya, masuk aja gitu. Kadang minum di air bejana, kadang begitu ya. Bahkan disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, raaitu Rasulullah SAW yatawaddau bifadliha. Nabi SAW itu pernah wudhu bekas minum kucing. Ya, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu rumahnya cor apa enggak? Nabi SAW aja rumahnya kadang-kadang bawahnya aja bolong gitu ya. Masih gerowong-gerowong, tahu gerowong-gerowong? Ini bahasa planet dikit lah ya. Kadang anjing kecil nyusup segitu, kita mending boro-boro anjing nyusup ya. Pagar betis sudah, pagar kanan kiri oke. Ya. Masalah sederhananya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Ya. Beliau sudah raja, beliau panglima perang, apalagi beliau imam, beliau juga seorang suami, beliau juga masya Allah. Ya, sederhananya Rasulullah SAW begitu. Taib. Kembali kepada tadi, setiap najis yang sulit dihindarkan dimaafkan. Kenapa di sini Nabi mengatakan sebenarnya dari air liur binatang yang nggak boleh itu kan termasuk kotoran. Air liur yang dari binatang yang tidak boleh dimakan itu sebenarnya sudah najis. Ya, tapi karena ini termasuk menyulitkan di sini dimaafkan. Berarti dimaafkan. Ini sebab ya, najis jadi dimaafkan karena sulit dihindarkan. Ya, kucing minumnya gimana? Geluk apa? Cepluk gitu. Cetup gitu ya. Nah, nggak masalah, gunakan aja ya. Gunakan. Silahkan. Masih suci mensucikan. Ya, itu kucing. Contoh lagi apa? Contoh lagi. Najis yang sulit dihindarkan. Beser. Tahu beser? Hah? Kok nggak tahu beser? Belum beser ya? Alhamdulillah belum beser. Beser itu apa? Keluar najis, mungkin kencing atau kotoran besar atau adiknya besar, ya, tidak kenal waktu. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit apa? Buang air besar, ya, masya Allah. Kalau kentut, angin kentut najis enggak ini ya? Enggak ya, kalau kentut walaupun besar dan banyak tetap tidak apa? Najis. Cuma jangan diledakkan bersama temannya ya. Mengganggu enggak boleh, walaupun kentutnya tak najis ya. Taib. Seseorang yang beser sulit menghindarkan dari najis. Ini biasanya orang-orang yang sudah jompo, orang yang sudah lanjut umurnya ya. Ini biasanya kena beser. Biasanya, tapi tidak semua.
ya tetap sholat, tetap sholat. Misalkan punya kakek nih, kakek masih hidup ya, masih bisa senyum, cuma beser dia. Kalau tanya sama antum nih, tanya sama kalian nih, saya masih sholat gak? Selagi masih mukallaf sholat, walaupun toh beser. Lu besernya bagaimana? Kan dikit-dikit keluar. Aduh, kok basah lagi nih le? Gimana le ini basah lagi nih? Udah lanjut aja kayak lanjut. Ya, iya kan kamu yang bersihkan kan gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang penting pertama sebelum sholatnya diusahakan bersih semampunya. Tapi ketika baru takbir sudah, aduh keluar lagi. Baru alhamdulillah, aduh keluar lagi misalkan gitu. Ya udah lanjutkan aja, nggak usah dihiraukan. Ini biasanya orang-orang yang sudah lanjut, tapi kadang-kadang belum lanjut sudah apa? Beser. Ada dikit-dikit ke WC, dikit-dikit WC. Ya Pak Ustadznya bingung, ini mau ngajar siapa ini? Izin semua kalau kencing ini. Ya kalau beser ini dimaafkan apa yang keluar di situ, karena sulit dihindarkan. Walaupun sholat sambil ngompol ya misalkan begitu. Anak-anak yang betul-betul per menit ngompol. Nah, gimana sholatnya? Sholat ya sambil ngompol. Najisnya dimaafkan kalau terjadi seperti itu. Atau mungkin terjadi penyakit akhirnya keluar, dikit-dikit keluar misalkan dan lain seterusnya. Ini dimaafkan najis seperti ini. Tetap harus sholat. Ya, tapi kalau kamu nggak beser, jangan dibeser-beserkan sendiri ya. Ya, nanti ngompol di sini padahal sehat walafiat. Ini contoh sesuatu yang sulit dihindarkan. Ya, atau mungkin termasuk sulit yang dihindarkan itu adalah ketika seseorang itu membersihkan pakaian yang bekas najis. Ya. Biasanya namanya membersihkan sesuatu bekas najis itu tidak 100% bersih. Sudah saya cuci loh Ustadz, tapi kok malah warnanya tambah kuning nih. Gitu ya. Misalkan begitu. Tapi kan sudah Anda cuci, sudah semampu Anda dicuci begitu ya. Sudah cukup. Sesuatu yang sulit dihindarkan sudah dimaafkan. Jelas ya? Nah, sebagaimana ini kucing. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, faedah yang berikutnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu kesulitan pasti mendatangkan kemudahan. Sesuatu kesulitan akan mendatangkan apa? Kemudahan. Maksud kaidah ini adalah jika terjadi kesulitan demi kesulitan, pasti Islam memberi jalan kemudahan. Ya, pasti Islam memberi jalan keluar. Kesulitan akan memberikan kemudahan. Ya, jangan dipahami Islam itu sulit, Islam itu tidak ada solusinya. Islam itu pasti memberikan apa? Jalan keluar. Sulit pasti ada keringanan. Ya, kamu tidak sholat, tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Duduk, tidak bisa dengan duduk, sholat dengan berbaring miring. Kemudian miring terlentang, Masya Allah. Ya, seorang tidak bisa ruku dengan sempurna, ya ruku sebagaimana mampunya. Pasti setiap kesulitan datang kemudahan. Ya, nah, seperti contohnya di sini, kucing yang sulit dihindarkan, ternyata Islam memberikan rukhsah, keringanan, sehingga kucing yang biasa bergaul bercampur dengan kita ini tidak dihukumi dengan apa? Najis. Yang terakhir, faidah yang terakhir. Ya, ini sedikit ya berkenaan dengan masalah kucing tadi. Yang mana sulit dihindarkan ini sebagian ulama memasukkan di dalamnya adalah cicak.
Kenal ya sama cicak ya? Ya, itu juga termasuk hewan apa? Hewan yang mengelilingi kalian. Ya, kadang-kadang sholat juga sambil megang kotoran cicak. Ya, ini sebagian ulama menghukumi najisnya dimaafkan. Apalagi sebagian ulama menyebutkan setiap hewan yang tidak dialiri dengan darah yang mengalir maka suci. Lalat suci apa najis? Lalat. Hah? Suci. Nanti ada ya kelanjutan hadisnya. Ketika lalat masuk di bejana air kalian, ini suruh ngapain? Celupkan. Berarti nggak najis, walaupun tadi mampir kemana ini? Celupkan aja. Lep. Ya, biar berenang dulu nih. Lep. Buang, jangan dimakan. Silahkan diminum. Masya Allah. Sambil Tep. Nah, sebagian ulama masukkan sebagaimana lalat ini tidak teraliri dengan darah yang mengalir. Ada darah tapi tidak mengalir. Ini tidak, ini masuk hewan-hewan yang dimaafkan. Ini kotorannya pun juga termasuk yang dimaafkan. Tapi kotorannya jangan buat mainan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir tadi saya sebutkan ya. Di antara faedah hadis ini adalah sesuatu yang haram diperbolehkan karena terpaksa. Sesuatu yang haram diperbolehkan karena terpaksa. Dah, ini faedah yang terakhir dari hadis di sini. Ya. Seperti ini kucing, liurnya kucing, ya gimana lagi? Ya. Gimana lagi caranya untuk kita hindarkan? Itu biasa bergaul dengan kita, sulit, sangat sulit untuk dihindarkan. Maka sesuatu yang memang betul-betul terpaksa, yang haram itu bisa mubah. Yang haram bisa jadi apa? Mubah. Tapi terpaksa, kalimat terpaksa terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara lain. Tapi syarat yang kedua adalah hal itu yang menyelesaikan masalah. Itu yang terpaksa bisa menjadi yang haram karena terpaksa jadi mubah. Syarat yang pertama apa tadi? Tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain ya sudah, tidak apa-apa. Kamu kelaparan, kalau tidak makan misalkan bisa mati. Adanya bangkai kambing. Ya, bangkai kambing. Nggak ada lain kecuali memang kambing itu. Dan makan itu bisa agak sedikit kuat, ya dimakan itu bangkai. Karena terpaksa. Boleh karena terpaksa. Adanya itu yang menyelesaikan begitu ya. Kalian haus betul. Adanya cuma cairan baygon. Diminum nggak? Kalau saya haus betul, mungkin kalau nggak minum saya dead lah. Betul ini, masya Allah, udah kelepak itu. Adanya cairan baygon. Terpaksa diminum ini, lah nggak ada yang lain. Tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikan apa mempercepat ini? Taib. Itu contoh aja ya. Jadi sesuatu yang memang betul-betul terpaksa saat itu ketika terpenuhi syarat, maka yang haram saat itu masih dibolehkan. Ingat ya, terpaksa bukan sekedar terpaksa tapi betul-betul terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai ya membahas tentang masalah kucing. Jadi tidak usah diragukan lagi kalau misalkan kucing itu menjilat atau misalkan minum di bejana kita di sini, itu air masih dihukumi apa? Apa hukumnya? Kesimpulannya suci mensucikan. Bahkan kamu wudhu sambil kucingnya minum di situ, tetap hukum wudhunya adalah apa?
sah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.